wabarakatuh. Sampurasun. Salam literasi, arsip, Jabar istimewa. Balik lagi bareng saya Fitri pada acara podcast Superstar season kedua episode 6. Bincang sharing urusan perpustakaan dan kearsipan. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Dr. Andes Agus Sutoyo MSI. Beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Pembinaan Pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat datang di Dispusipda Bapak. Alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan teman-teman pustakawan di Dispusipda ini. Ngomong-ngomong nih Bapak, apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kebetulan ini mah Bapak lagi ada di Dispusipda, jadi Pak, ayo kita podcast dulu gitu kan. mumpung ini Bapak. Kayaknya sebelum saya tanya jawab kita seruput dulu. Enak kita juga diseruput ini. seruput dulu, kita ngopi dulu Bapak ya. Oh beneran? Beneran Pak, ini bukan hanya properti Pak. Sampai kena kopinya. Bapak, saya mau tanya nih Bapak, langsung saja berarti ya Pak. Iya, Tapi iya. Bapak masih mau minum? Boleh? Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja ya sambil minum. Kopinya masuk. Kopinya masuk. Bapak itu kan di perpustakaan ya Pak ya? Di Perpusnas RI. Tapi sebelum ke Perpusnas RI, Bapak itu sebelumnya di mana Pak? Bisa sampai ke Perpusnas? Kalau sebelumnya di mana? Ya saya sebelum masuk Perpustakaan Nasional itu sempat jadi jurnalis. Cukup lama juga. Jadi saya sejak kuliah semester 3 itu saya udah aktif di dulu namanya Harian Merdeka sebelum Rakyat Merdeka. Harian Merdeka, jadi sebelum itu Bapak adalah wartawan ya? Iya. Sementara wartawan itu kan sama birokrasi agak sedikit. Iya, kalau wartawan politik gitu. Tapi kan saya di budaya pendidikan. Nah, tapi sebenarnya saya itu lebih cenderung dibilangnya cerpenis, karena emang saya cerpenis dari zaman dulunya gitu. Cerpenis ya, itu apa tuh Pak? Cerpenis itu yang suka nulis cerpen zaman Bu Kiki. Penulis cerpen. Okay. Novel pendek, cerita bersambung gitu. Jadi saya dulu barengan senior saya itu Golagong. Jadi Golagong itu dia di majalah Hai, banyak dulu ada majalah remaja, majalah Hai. Kalau untuk cerpen-cerpen itu Anita Cemerlang. Ada majalah Aneka. Dulu banyak sekali majalah-majalah yang memang literasinya dulu zaman dulu belum, istilah literasi belum kencang kayak sekarang. Tapi dulu sebenarnya anak-anak muda zaman dulu juga ada literasinya kuat. Kenapa? Dia menggandrungi cerita-cerita tentang berbagai macam persoalan kehidupan gitu ya melalui cerita. Gitu. Apa dia baca itu udah literasi. Jadi saya lebih banyaknya turun di dunia itu, lebih ke penulisan gitu ya. Hobi Pak itu? Menulis ya, itu hobi? Hobi banget, karena dari menulis itu saya malah bisa membiayai kuliah saya gitu. Walaupun orang tua saya masih ada membantu, karena saya keluarga besar. Yeah. Saya anak keempat dari 9 bersaudara. Wah, luar biasa. Jadi kalau untuk urusan kuliah rasanya kasihan kalau saya harus nodong bapak saya mulu gitu ya untuk beli buku apa gitu sampai bayaran kuliah gitu. Jadi dengan saya menulis, terus saya kerja sebagai editor dari mulai sebenarnya saya nulis dari SMA, udah sering dimuat, termasuk di Pikiran Rakyat dulu saya nulis untuk di mingguannya itu kan ada sastra, ada budaya gitu. Saya nulis tentang cerpen, puisi gitu ya. Dan itu kan ada honornya gitu. Jadi kita jadi lumayan ya Pak ya, buat dari situ berkembang menghidupi terus bisa menghidupi kuliah pribadi gitu. ya. Terus akhirnya bisa. Jadi setelah dunia itu masuk, terus saya kuliah
lulus juga belum otomatis langsung dapat ada tawaran di Perpustakaan Nasional, tapi dari situ karena saya udah kerja di Harian Merdeka, pada saat saya sering banget ke Perpustakaan Nasional, waktu itu di layanannya masih di Salemba. Jadi pengumumannya ada penerimaan CPNS itu diumumkannya itu pakai mading. Oh iya, masih majalah zaman dinding mading. di kantor dulu ya. Belum ada sosial media. Koran gitu? Belum. Koran ada. diumumkan tapi bukan koran nasional. Jadi koran-koran lokal gitu. Jadi orang juga nggak terlalu banyak tahu. Yang menjadi pertanyaan saya waktu itu, ini jiwa jurnalisnya gitu ya. Pengumumannya itu 10 hari. Tapi ditempel di madingnya itu cuma 2 hari. Wah. Hari Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari. Rabu, Kamis, Jumat. Yang seharusnya itu minggu lalu. Harusnya udah ditempel. Karena apa? Saya hari Senin ke Salemba. Tidak ada di mading itu pengumuman lowongan kerja gitu. Okay. Nah, dari situ saya bertanya ke Sekretaris Perpustakaan Nasional. Nah, ditanya, kenapa kamu mau nanya-nanya ini gitu? Ya kalau masih ada kesempatan, saya mau ngelamar gitu, mau jadi pegawai negeri gitu. Loh, bukannya udah enak dia jadi wartawan gitu? Ya enggak, kalau jurnalis itu enggak ada pensiunnya, sampai kapanpun juga kita masih bisa melakukan itu, walaupun sudah menjadi birokrat sekalipun masih bisa menulis gitu. Okay. Dari situlah saya punya peluang ngelamar jadi CPNS Perpustakaan Nasional. Itu 93. Saya jadi baru diterimanya lahir berarti ya, Pak ya. Jadi diterimanya 94 gitu. Oke. Jadi emang dari awal udah ada di Perpusnas ya, Pak ya? Iya, dari 94 saya masuknya. Awal karirnya jabatannya apa, Pak? Saya lama di Humas dari staf, tapi sempat di layanan dulu. Layanan cuma 9 bulan, dari 9 bulan saya pindah ke Humas. Nah, dari Humas itu ada sekitar 17 tahun. Saya dari staf sampai jadi kepalanya. Wih, lama juga ya, Pak ya? Baru saya ke bidang layanan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Humas itulah yang memang saat itu sangat dibutuhkan karena memang belum ada SDM yang memang punya kualifikasi di bidang kehumasan. Kebetulan relate ya, saya Pak. Saya masuk, sangat relate di situ. Nah, 94 saya masuk, 95 saya pindah ke Humas. Jadi sebelumnya di layanan dulu 94 itu. 95 saya pindah ke Humas. Aksi pertama dengan keprofesinya saya sebagai jurnalis waktu itu, saya buat majalah Warta Perpustakaan Nasional yang sampai sekarang masih ada. Wih. Warta Perpustakaan Nasional, saya buat itunya dari mulai daminya, rangkai itu ya. Terus perizinannya dulu izinnya ke LIPI ya, yang sekarang jadi BRIN ya, masuk di BRIN. Jadi izinnya itu keluarkan ISNN-nya itu di BRIN, di LIPI gitu ya. Nah itu dari situ keluarlah majalah itu, yang terus saya update mengenai perkembangan perpustakaan gitu. Hanya sayang saya tidak didukung oleh SDM yang qualified lah di dalam bidang itu. Jadi saya nulis sendiri, cari berita sendiri, teman-teman itu hanya bantu foto. Oh. Gitu. Karena yang paling mudah ya fotonya aja. Iya. Sementara nyari beritanya, wawancarain kepala, wawancarain pejabat lain gitu. Tapi ya. yang editing ada editor dong, Pak? Nggak ada, semuanya saya. Wah. Gitu. Jadi emang 95 sampai 2001 lah baru ada tambahan SDM. SDM. Nah, sampailah sekarang menjadi sekarang kepala pusat pembinaan. Perkembangannya sangat jauh, lama gitu ya. Dari Humas ke layanan, dari layanan saya lama juga 12 tahun dari bidang terus ke pusat. Total berapa tahun sampai sekarang, Pak? Jadi sekarang saya udah 31 tahun di Perpustakaan Nasional. Luar biasa. Terus Bapak ini sekarang nih sebagai kepala pusat pembinaan pustakawan, gimana Bapak melihat posisi strategis pustakawan dalam mendukung peningkatan literasi masyarakat di Indonesia tentunya? Iya, saya kira di seluruh lembaga perpustakaan, di berbagai jenis perpustakaan,
yang namanya perpustakaan pasti punya SDM, harusnya punya SDM pustakawan. Nah, kenyataannya memang SDM pustakawan itu sampai hari ini masih sangat rendah. Dalam kalau lihat rasio penduduk tentu sangat rendah dari seluruh Indonesia. Nah, sementara kita perpustakaan di Indonesia ini dari berbagai jenis, dari dinas perpustakaan provinsi, kabupaten kota. Kabupaten kotanya aja ada 514 kabupaten kota. Yang notabene itu semuanya ada dinas perpustakaan. Ya, dengan perubahan nomenklatur segala macam, sekarang hanya satu yang di provinsi Bali yang dinas perpustakaannya dihapus, dihilangkan. Provinsi Bali. Jadi itu yang kami sangat sayangkan juga di Provinsi Bali. Tapi di provinsi lain dan kabupaten kota tidak. Masih ada ya. Nah, di sana setiap program yang harus dijalankan itu adalah membutuhkan tenaga pustakawan. Ternyata di setiap dinas perpustakaan, terutama kabupaten kota. Kalau provinsi itu sudah lebih baik gitu ya. Tapi kalau di kabupaten kota, rata-rata SDM pustakawannya itu dari SDM keseluruhannya, misalnya ada 30 SDM, 30 pegawai, pustakawan itu hanya 3, maksimal 5. Padahal untuk standar akreditasi untuk kabupaten kota itu 10 harusnya. Kalau untuk di provinsi 20, 25. Nah, sekarang ini kalau kondisi, saya sering ke berbagai daerah dalam pembinaan pustakawan ini, itu sangat jauh sekali. Rata-rata 5 sampai 10 gitu. Di bawah 10. Oke Pak, jadi untuk tahun ini nih, untuk pembinaan pustakawannya itu apa yang lagi difokusinnya? Iya, tahun ini karena sebenarnya program kita cukup besar ya, kalau tidak ada efisiensi. Nah, karena efisiensi, jadi ada berkaitan dengan advokasi UKOM. Kenapa kita perlu ada advokasi UKOM? Jadi untuk bisa menyampaikan kepada para pustakawan yang mau naik pangkat, yang mau alih jabatan, itu kita sampaikan ke berbagai daerah. Nah, di sana perlu kita advokasi karena adanya keterkaitan dengan BKD, dengan Biro Organisasi Daerah. Jadi kalau kita pakai daring, kadang-kadang kurang diperhatikan. Jadi kita mau datang secara langsung, undang seluruh kepala dinas, undang kepala BKD, provinsi, kabupaten, kota, kita undang kepala Biro Organisasi dengan dinas pendidikan. Nanti nyambung itu. Ada yang mau ada terkait dengan formasi jabatan, itu kita sampaikan. Karena tugas dari dinas perpustakaan provinsi maupun kabupaten kota juga membina perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah kerjanya. Nah, dalam hal ini termasuk perpustakaan sekolah. Bagaimana pustakaan, ada nggak di perpustakaan sekolah itu? Kan rata-rata kalau di perpustakaan sekolah itu guru yang merangkap pustakawan sebagai pengelola perpustakaan. Seharusnya tidak lagi. Itu sebenarnya harusnya udah tidak lagi. Jadi kepala sekolah melalui dinas pendidikan mengusulkan, ada analisis beban kerjanya, disampaikanlah ke dinas perpustakaan agar diusulkan formasi. Nah, koordinasi ini yang kurang dilakukan. Makanya kita adakan advokasi agar dinas perpustakaan, dinas pendidikan, biro organisasi, dan BKD nyambung nih urusan pembinaan SDM-nya. Maka Pusbinawan untuk bisa menyampaikan secara langsung, kita adakan advokasi tadi agar semuanya clear di lapangan. Jadi tidak lagi ada pertanyaan, ini gimana caranya mengusulkan formasi jabatan gitu. Ada yang cuman dinasnya doang diusulkan gitu. Padahal harusnya nyambung.
Kalau misalnya ada OPD lain, dinas lain di lingkup, misalnya di Jabar, dinas perpustakaan bisa menyampaikan ke seluruh dinas OPD yang terkait, ya seluruh OPD kalau ada perpustakaan khusus di OPD tersebut, kalau dalam pengelolaannya ada pustakawan, ya dia harus diusulkan SDM-nya. Nah itu masuk analisis beban kerjanya ke perpustakaan di dinas provinsi. Itulah yang nanti diusulkan, gabungan tuh kolektif, disampaikan ke Kepala Perpustakaan Nasional. Nah, nanti kalau udah sampai di Perpustakaan Nasional, itu menjadi tanggung jawab saya untuk bisa merekom. Kenapa? Di tempat saya memvalidasi, benar nggak sih ini usulannya gitu. Nanti kita cek sesuai nggak hitungannya gitu. Jadi kalau misalnya ada usulan tenaga, misalnya pustakawan ahli pertama ada 10, yang tersedia ada 2, berarti kurangnya 8. Bener nggak dinas ini membutuhkan pustakawan pertama sebanyak 10 orang atau 8 orang gitu. Nah itu ada analisisnya gitu. Berjenjang, menjadi pertama, muda, madya, sampai utama. Itu kita lihat. Kemudian juga ada asisten perpustakaan yang sekarang tuh pustakawan terampil gitu ya, disebut asisten perpustakaan. Jadi pembinaan itulah yang kami lakukan sampai ada UKOM, promosi jabatan, sampai sertifikasi seperti yang sekarang lagi dilakukan. Oke. Gitu, pembinaannya sampai ke sana. Kalau itu kan tadi program-programnya ya Pak ya. Kalau untuk strategi khususnya gitu untuk menyiapkan SDM atau pustakawan yang akan lebih adaptif, mengikuti perkembangan zaman gitu. Iya. Nah, jadi dengan adanya SDM yang profesional, kita menggiring ke sana. Ada strategi yang harus kita siapkan. Dengan sekarang kemajuan teknologi semakin berkembang, ada artificial intelligence, ada AI ini yang ChatGPT juga dipakai. Nah sekarang kalau pustakawan nggak ngerti dalam pengelolaannya, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan pemustakanya kalau dia nggak tahu perkembangan gitu. Nah, Pusbinawan punya peran di sana dalam melaksanakan strategi apa yang harus kita buat sehingga pustakawan menambah nih ilmunya gitu ya. Kita adakan bintek. Nah, jadi Pusbinawan membuat bintek. Kemarin ada bintek pemanfaatan artificial intelligence, kecerdasan buatan ini kepada pustakawan untuk meningkatkan layanan perpustakaan. Kemudian kita ada bintek untuk storytelling, membaca nyaring gitu ya. Kita adakan bintek sebagai pembinaan awal ini untuk literasi sejak dini, jadi dengan anak-anak. Karena apa, kita peran pustakawan di sana itu sangat kuat. Karena pustakawan harus berkolaborasi dengan pendidikan, dengan sekolah PAUD, TK, dengan SD, itu harus kolaborasi. Jadi kami membuat satu bintek untuk khusus layanan anak saja. Nah, jadi digiring ke sana agar pustakawan-pustakawan di seluruh Indonesia yang khususnya bidang layanan anak gitu ya, itu dapat pengetahuan baru agar literasi ini bisa tersampaikan kepada anak-anak sejak dini gitu. Itu strategi salah satunya. Pak, saya kan salah satunya. Ya. Ada kelanjutannya Pak? Masih banyak sih sebenarnya. Masih banyak. Kalau waktunya cukup. Pak, ini kan saya kan pernah ikut di satu agenda pustakawan ya Pak ya. Ada kan curhatan salah satu pustakawan yang ada di sekolah nih Pak. Kadang kan mereka tuh merasa terpandang sebelah mata oleh pihaknya, oleh sekolahnya. Nah, sementara kan kita sebagai di pusat, di provinsi ataupun di pusat kan berusaha untuk mengembangkan dan mengubah mindset itu gitu supaya tidak ngerasa terkucilkan gitu. Nah, barangkali dari Bapak ada nggak tuh biar para pustakawan yang ada di sekolah atau di mana gitu yang merasa seperti itu gitu, lebih semangat. Pustakawan itu kan harus kreatif. Betul. Dia harus punya inovasi.
Jadi kalau udah ditugaskan di perpustakaan itu sebenarnya bukan hanya melayani pemustaka pinjam buku selesai. Nah justru khususnya pustakawan di sekolah dia harus kreatifnya, misalnya dia harus kerjasama. Karena apa? Biasanya pustakawan sekolah itu cuma sedikit orangnya, bahkan cuma satu, ya pengelola perpustakaan. Jadi dia harus berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, misalnya salah satunya itu guru bahasa Indonesia. Jadi kalau ada tugas-tugas yang berkaitan dengan kelas ya pembelajaran, guru bahasa Indonesia bisa menyarankan untuk bagaimana menjelajahi koleksi yang ada di perpustakaan. Nah ini harus kerjasama nih pustakawan sekolah dengan guru bahasa Indonesia misalnya. Itu harus dia punya terobosan itu. Bisa menjadi penilaian khusus, misalnya ada satu lomba kreativitas dalam ada satu tema yang ya sifatnya tematik lah gitu ya. Pustakawan menyiapkan buku-buku apa yang perlu ditelusur oleh pelajarnya, siswanya. Nanti ada reward, ada hadiah. Itu kalau saya melaksanakan di Blitar waktu itu, di layanan Blitar itu namanya jelajah literasi. Jelajah literasi. Nah, dengan jelajah literasi itu sebenarnya bisa banget lah dimanfaatkan oleh pustakawan sekolah agar anak-anak ini termotivasi untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan. Tapi dikasih tema tadi, dia harus menelusur. Nah, kalau dia udah menelusur, dia bisa membuat satu catatan kecil. Kan kalau bikin resensi agak panjang gitu ya. Yang singkat aja, kalau dia pernah tahu tentang buku itu yang ada di perpustakaan sekolahnya, itu pasti punya nilai lebih. Sekali-sekali pustakawannya menyiapkan door prize buku misalnya gitu. Tapi memang harus bicara lah, ada izin dengan kepala sekolahnya, ada bantuan anggarannya apalagi gitu ya. Jadi ada yang ulang tahun tapi dikasih buku oleh perpustakaannya gitu, oleh perpustakaan sekolah gitu. Nah, pustakawan sekolahnya itu aja salah satu untuk bisa membantu kreativitas pustakawan di sekolah. Baik, jadi 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Visi Bapak untuk 5 sampai 10 tahun ke depan apa untuk khususnya perpustakaan dan pustakawan? Iya, saya kira visi ke depan itu bagaimana perpustakaan itu betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu sangat penting karena perpustakaan itu kan dia dimanfaatkan atau tidaknya tergantung pustakawannya kreatif atau tidak. Dia harus punya pandangan ke depan. Pandangan ke depan itu kan artinya dia punya konsep ke depan, punya program ke depan, karena dunianya pasti akan berbeda, generasinya akan berbeda. Jadi pustakawan intinya harus kreatif. Harus kreatif, punya inovasi, sehingga perpustakaan tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Sekalipun kecanggihan teknologinya sudah sangat bagus. Oke. Ya, seperti itu. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir Pak, itu adalah pesan dari Pak Pusbinawan, Bapak Agus Toyo. Pesan beliau adalah jangan pernah menyerah untuk terus berkreasi, kreatif, dan membedah segala isi yang ada di buku tentunya ya Pak ya, agar terus bisa mengembangkan perpustakaan, agar perpustakaan tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Ada lagi yang disampaikan Pak? Ya pokoknya pustakawan harus jemput bola. Harus jemput bola, jangan itu jago pada kandang. intinya. Jangan jago kandang. Baik. Terakhir. Pustakawan harus menulis. Harus menulis, membacanya perlu nggak Pak? Kalau udah menulis, udah pasti harus membaca dulu. Ya, betul. Bapak, alhamdulillah ya, tidak terasa ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum tersampaikan, tapi durasi sangat tidak memungkinkan. Terima kasih sebelumnya Bapak udah berkenan hadir di podcast ini, di podcast Superstar Pak namanya. Superstar, podcast Superstar. Bincang sharing urusan perpustakaan dan terima kasih buat podcast Superstar untuk teman-teman di Provinsi Jabar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jabar yang terus kreatif. Saya sangat mendukung sekali program ini dan jangan pernah berhenti untuk berkreativitas. Salam literasi. Tepuk tangan dong penonton. Bapak terima kasih sekali lagi
Salaman Amit-amit. dulu. Makasih. Baik, terima kasih wargi Jabar yang tetap setia menonton podcast Superstar. Akhirnya kita closing aja. Bapak minum dulu silakan. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel YouTube-nya Disposipda Jabar. Saya Nur Fitriana Dewi, mohon pamit undur diri. Saya Agus Sutoyo dari Pustaka Nasional Republik Indonesia. Sampurasun. Sampurasun. Sampurasun, salam literasi, arsip, Jabar istimewa. Terakhir Pak, Disposipda menjembatani masa lalu ke masa depan. Tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.